Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Di video kali ini, Ibu akan menyampaikan sedikit pengarahan mengenai ujian praktek IPA kelas 6. Ujian praktek IPA ini akan dilaksanakan secara luring. Untuk jadwalnya, kelas 6A dilaksanakan pada hari Senin 28 Maret 2022, sedangkan kelas 6B dilaksanakan pada hari Rabu 30 Maret 2022. Untuk waktunya dimulai dari jam 8 sampai dengan selesai. Kemudian, apa materi ujiannya? Nah, materi yang akan diujikan ada dua, yaitu mengenai elektromagnetik dan yang kedua mengenai siklus air. Pada materi elektromagnetik, kalian akan membuat sebuah elektromagnetik sederhana menggunakan alat dan bahan yang tepat, di mana nanti akan Ibu contohkan bagaimana cara membuatnya. Untuk ujian praktek materi elektromagnetik, kalian hanya mempersiapkan alat dan bahannya saja dari rumah. Kemudian, alat dan bahan tersebut akan dirangkai di sekolah. Selanjutnya, yang kedua, pada materi siklus air, kalian akan mempresentasikan mengenai proses terjadinya siklus air secara detail menggunakan bantuan gambar ilustrasi yang sudah dibuat. Namun, sebelumnya, model gambar ilustrasi ini kalian buat terlebih dahulu di rumah. Jadi, di sekolah hanya mempresentasikan proses terjadinya siklus air saja. Baik, seperti yang Ibu katakan sebelumnya, di sini Ibu akan mencontohkan bagaimana cara membuat sebuah elektromagnetik sederhana. Namun, sebelum kita masuk ke langkah-langkah pembuatan, kita harus menyiapkan alat dan bahannya terlebih dahulu. Untuk alat dan bahannya, yang pertama ada baterai, kawat tembaga, paku, selotip, paperclip atau peniti ataupun sejenisnya, dan yang terakhir gunting. Berikut langkah-langkah pembuatan elektromagnetik sederhana. Yang pertama, lilitkan kawat tembaga ke paku dengan searah tanpa tumpang tindih. Di sini kalian melilitkan kawat dalam satu arah agar arus listrik mengalir ke arah yang sama. Jika kalian melilitkan kawat dalam berbagai arah, arus listrik akan mengalir ke arah yang berbeda sehingga kalian tidak bisa menciptakan medan magnet. Nah, kemudian lilitkan kawat secara kencang dan lilitkan sebanyak mungkin untuk menciptakan arus listrik. Semakin banyak kawat yang digunakan, semakin kuat arus listrik yang dihasilkan. Sehingga berhati-hatilah saat kalian menciptakan elektromagnetik ini. Sambil melilitkan kawat, gunakan jari untuk merapatkan setiap lilitan. Tetap lilit dan rapatkan kawat hingga kalian mencapai ujung batang paku. Setelah itu, hubungkan kedua ujung kawat tembaga dengan baterai atau adaptor, kemudian direkatkan dengan selotip untuk menghindari panas. Selanjutnya, dekatkan paku pada paperclip atau peniti atau sejenisnya. Jika paperclip atau peniti tertarik dengan paku lilitan tersebut, maka eksperimen pembuatan elektromagnetik ini berhasil. Dan kalian bisa menyimpulkan uji kemagnetan dari elektromagnet yang telah kalian buat. Apakah magnet yang dihasilkan kuat atau lemah, dan apa faktor penyebabnya. Selanjutnya, presentasi siklus air. Seperti yang Ibu katakan sebelumnya, sebelum melakukan presentasi, kalian sudah mempersiapkan gambar ilustrasi siklus air dari rumah sebagai media presentasi. Model gambar ilustrasi ini dibuat di kertas karton dengan benar dan kreatif. Kemudian untuk presentasinya dilakukan di sekolah dengan menggunakan media tersebut. Dan waktu presentasinya maksimal 5 menit. Adapun aspek penilaian, pada materi elektromagnetik ada 3 aspek penilaian. Yang pertama, kelengkapan alat dan bahan. Yang kedua, proses pembuatan elektromagnetik.
Ibu bisa menilai bagaimana cara kalian dalam membuat elektromagnetik ini dengan melihat bagaimana cara mengaitkan kawat dengan benar ataupun saat kalian menempelkan kawat ke baterai. Yang ketiga, uji kemagnetan dan kesimpulan dari percobaan. Seperti yang sudah Ibu katakan sebelumnya, setelah kalian melakukan percobaan, kalian bisa menyimpulkan apakah magnet yang dihasilkan kuat atau lemah dan apa faktor penyebabnya. Nanti kalian dapat menyimpulkannya sendiri. Selanjutnya untuk siklus air ada 3 aspek penilaian. Yang pertama, model gambar. Apakah sudah benar atau belum? Dan Ibu juga bisa melihat kreativitas anak-anak dari model gambar yang telah dibuat. Yang kedua, presentasi hasil. Yang dinilai di sini bagaimana cara kalian menyampaikan atau menjelaskan materi yang sudah kalian pahami kepada audiens agar para audiensnya juga paham akan materi yang telah kalian sampaikan. Jadi presentasinya harus jelas, mudah dipahami dan tidak berbelit-belit. Dan yang terakhir, ketepatan waktu. Untuk waktu presentasinya yaitu maksimal 5 menit. Mungkin sekian pengarahan dari Ibu. Jika masih ada yang kurang paham dengan apa yang Ibu sampaikan, kalian bisa langsung tanyakan ke Ibu atau bisa melalui chat pribadi. Semangat ya ujian prakteknya. See you next time. Prestasi kahiji, budaya juara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.